cara memulai bisnis ini, ya. Nah, tentu saja untuk memulai bisnis prudensial ini pertanyaannya adalah apa yang melandasi teman-teman, saya dan teman-teman itu bergabung di Prudential. Itu langkah pertama yang kita harus tahu. Makanya ketika Anda sebelum masuk di dalam sesi webinar ini, ya, kita berusaha membuat satu kuesioner, ya, kita ingin gali lebih lagi. Teman-teman, sebenarnya apa sih impian Anda dan saya itu bergabung di Prudential? Ada yang mengatakan, wah, saya ingin jadi miliarder. Yang kedua, ada yang saya ingin sukses. Saya ingin membahagiakan orang tua, saya ingin umroh, saya ingin jalan-jalan, ya, saya ingin membeli rumah, mobil. Oke, bagus sekali. Nah, kita harus punya yang namanya powerful startup. Artinya apa yang melandasi teman-teman itu untuk bergabung di Prudential. Kalau Anda punya satu alasan yang sangat kuat, kenapa Anda mau bergabung di bisnis ini? Saya yakin ketika Anda menjalani bisnis ini, Anda menemukan begitu banyak tantangan, hambatan, rintangan, Anda akan kuat. Karena kenapa? Karena Anda punya powerful-nya. Anda punya fondasi. Kenapa saya mau bergabung di bisnis Prudential? Teman-teman, Denny bergabung di Prudential itu, saya juga nggak tahu saya mau prospek siapa. Ya, teman-teman saya itu nggak punya duit. Ya, artinya ya setara dengan saya usia mahasiswa, ya paling-paling juga ada yang ngajar privat, boleh gitu. Tapi bagaimana saya bisa mencapai unit manager? Ya, itu adalah karena yang pertama itu adalah saya punya powerful. Why? Kenapa saya mau bergabung di bisnis Prudential? Dan apa tujuannya? Saya tidak ingin jadi agen yang biasa. Saya harus jadi agen yang sukses. Nah, poin pertama adalah saya punya goal. Goal saya yang pertama itu adalah secepatnya saya harus mencapai penghasilan 5 juta per bulan, teman-teman. Ya, kata kuncinya secepatnya saya harus, ya. Makanya kalau teman-teman mengikuti kuesioner, ya, ada pertanyaannya, seberapa cepat teman-teman mau mencapai impiannya? Ada yang jawabannya itu ya slow saja, ya oke gitu. Namun teman-teman, kalau Anda ingin sukses, satu resepnya, Anda harus komitmenkan diri, teman-teman, harus apapun tantangannya, Anda harus secepatnya, Anda harus capai. Itu yang paling penting. Sehingga ketika saya punya impian harus punya penghasilan 5 juta per bulan sebelum saya tamat, berarti saya membuat satu tenggang waktu buat diri saya harus capai. Yang kedua, saya ingin bawa orang tua saya itu jalan-jalan. Ya, dan saya berusaha ketika saya melihat ada target, wah, bisa berangkat ke Malaysia, bisa berangkat ke Thailand pada waktu itu. Ya, saya lihat ya apa syaratnya dan saya berusaha capai. Ketika saya nggak capai, saya akan tanya kepada leader saya, upline saya, gitu ya. Bagaimana nih? Saya udah melenceng, ya. Saya akan kejar Uber dream saya. Nah, maka dari itu teman-teman, ya simple memang simple, tapi sangat powerful sekali. Kalau Anda menemukan alasan Anda, kenapa Anda mau bergabung di bisnis Prudential itu dan kenapa harus, maka saya yakin itu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa ketika Anda ketemu sama penolakan-penolakan, hambatan-hambatan, Anda akan kuat. Dan poin berikutnya adalah Anda harus punya mindset yang benar, teman-teman. Ya, mindset yang benar itu apa? Yaitu yang pertama, bahwasanya kita harus percaya setiap dari kita itu adalah orang yang sudah sukses. Orang yang sudah sukses. Ah, masa iya? Iya, benar. Setiap dari kita semua, Anda dan saya, kita semua adalah orang sukses. Poin ini saya dapatkan dari Bapak Darmadi Darmawangsa yang barusan kita ikuti bersama ya di agensi konvensi pada tanggal 1. Ini poinnya sangat luar biasa. Kebanyakan dari kita itu tidak menyadari, bisalah si siapa, Pak Denny bisa, Pak Arifin bisa, gitu. Tapi teman-teman, kita harus sadari bahwasanya setiap dari kita itu adalah orang yang sudah sukses. Kemarin dan hari ini kita juga sukses. Sukses dari apa? Ya, sukses dari sekolah, mungkin. Ya, dulu sebelum SMA kita pingin sukses. Ya, sukses kan? Ya, sukses, gitu. Ya, sukses berkeluarga. Sukses? Sukses, teman-teman. Ya, bukan apa-apa. Bayi aja adalah orang yang sukses. Kalau tidak sukses,
dia itu mati dalam kandungan. Benar ya? Jadi poin pertama adalah setiap kita adalah orang yang sudah sukses. Berarti kita punya satu fondasi untuk sukses berikutnya, teman-teman. Itu yang Anda harus camkan. Ya, ketika saya itu mengalami hambatan, saya mengingat cerita sukses saya. Saya bisa loh kemarin. Kalau kemarin bisa, berarti sekarang juga bisa, tahun ini juga bisa, teman-teman. Ya. Yang kedua, kita semua bisa mencapai impian kita, apapun kondisinya, teman-teman. Jadi kalau kita mau mencapai impian, bukan karena kondisi yang bagus, baru kita bisa capai. Tidak, teman-teman. Kita semuanya bisa mencapai impian, apapun kondisinya, termasuk masa new normal saat ini. Ya, saat ini terjadi perubahan yang begitu dahsyat. Ya, semua bisnis juga berubah. Ya, ada yang dulunya hebat, sekarang akhirnya jadi bergelombang. Ya, kita bilangnya bergelombang. Namun, teman-teman, kita harus sadari bahwasanya kita semua bisa mencapai impian, apapun kondisinya. Nah, kenapa? Karena faktanya, Prudential telah mencetak begitu banyak orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Begitu banyak orang yang biasa menjadi luar biasa. Saya mau cerita ya, dari berbagai background, latar belakang, suku, usia, pengalaman, ada yang tidak berpengalaman, pun bisa jadi orang yang sukses di Prudential. Dan banyak di antara mereka itu, ya sekarang ini sangat luar biasa. Termasuk di era pandemi seperti ini. Ya saya bacakan ya. Kita lihat aja, di kantor kita, begitu banyak dokter yang bergabung, dan sukses. Dokter Arifin, Dokter Linda, Dokter Ayet. Ya, penghasilan mereka itu di atas 500 juta sebulan, teman-teman. 500 juta per bulan. Ya, teman-teman bisa lihat gitu ya, bisnis apa yang dahsyat seperti ini. Bahkan di masa-masa era pandemi seperti ini juga income mereka itu tidak turun, bahkan naik. Ya, kemudian ada lagi Dr. Dandung Bawono, itu spesialis anak. Teman-teman boleh add Instagram beliau dan Facebook beliau. Sangat menginspirasi. Saya ulangi, namanya Dr. Dandung Bawono. Nanti kalau ingin apa, saya akan texting lagi gitu. Itu orang-orangnya sangat luar biasa, dia spesialis anak, ya, namun dia sukses luar biasa di Prudential. Dr. Juandi, dokter spesialis saraf, Dr. Jati Sulastri, Dr. Nurdin, spesialis mata, Dr. Prayudi, spesialis anestesi, dan banyak lagi leader-leader yang sukses yang saya ketahui. Ya, dari pengusaha juga banyak. Ya, saya mencatat ya, misalnya distributor Acer, ya, ada juga yang bergabung di Prudential dan sukses. Ya, pengusaha sawit misalnya yang mereka salah satu leader atau beberapa leader yang ada di CBD Polonia itu pengusaha sawit, Pak Martinus dari developer, pakar hukum juga ada Ibu Janet, ya, dosen kalkulus yang orangnya itu pendiam banget, namanya dosen kalkulus lagi, dan suaminya pakar analisis keuangan, Ibu Miliana dan David Martin. Analisis lab, ya, kita ikut BOP ya, kemarin itu dibawakan oleh Ibu Amelia Ajung. Ya, beliau itu adalah orang yang pendiam aja bisa sukses. Auditor, guru. Nah, besok nih ya, auditor Ibu Irene Hadi Projo, ya, beliau sharing di S3 bagaimana beliau sukses. Direktur, ya, manajer perusahaan ternama, misalnya Mr. Wisri Sando. Beliau itu CEO Astra, ya, bukan Astra Indonesia loh ya, Asia Tenggara. Ya, boleh search website dia, ya, Wisri Sandro, ya, Viven Go, ya, Pak Kemal dan Dian. Ini PhD dari London ya, dari Inggris ya. Ya, PhD dari London, mereka juga full time di Prudential. Programmer, ya, angkatan bersenjata juga banyak yang bergabung di Prudential, ya. Bahkan ada yang sangat sukses, Ibu Sumiati, wah luar biasa, pangkatnya juga keren. Ibu rumah tangga banyak banget, teman-teman. Mahasiswa dalam negeri banyak, contohnya saya. Kemudian Pak Herianto Tandra, boleh di search website dia. Ya, semua yang saya cerita ini adalah orang-orang real, teman-teman. Jadi yang gabung dan yang sukses di Prudential itu bukan 1-2 orang ya. Ya, bukan 1-2 orang. Sebagaimana kita ketahui, ya, Prudential punya agency system yang namanya 3 level dan 6 generasi. Kita harus tahu, ya, 3 level dan 6 generasi. Level pertama itu adalah kita sebagai agen, ya, sebelah kiri bawah, ya. Kemudian kita semua
ya impian kita semua itu adalah menjadi agency director. Anda dan saya di Prudential bukan jadi agen, tapi tujuan utamanya adalah menjadi agency director dan menjadi agency director yang abadi. Abadi itu artinya apa? Kita punya kerajaan bisnis yang bisnis ini bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Dan kita punya tim passive income yang luar biasa dahsyat. Sama seperti teman-teman yang saya sebutkan begitu banyak. Sebenarnya banyak lagi daftar saya, tapi saya nggak sebutkan. Dan kita bisa mendapatkan sampai 6 generasi. Wah, luar biasa banget. Ya, dan ini bisa bertambah dan bertambah terus. Dan semua dari antara kita semua bisa, teman-teman. Ya, bisa. Ya, ini udah proven 100%. Buktinya apa? Tadi kita sebut namanya fakta ya. Sengaja saya keluarkan fakta dulu. Kenapa? Karena saya mau teman-teman punya fondasi yang kuat dulu sebelum kita melangkah. Ya, karena tadi kan topiknya adalah bagaimana simpelnya memulai bisnis ini. Betul, simple. Namun percuma kalau kita pelajari begitu banyak produk, namun kita sendiri nggak yakin. Nah, ini fakta bisnisnya. Di Prudential, ya tadi kita cerita ya bahwasanya ada 3 level, 6 generasi. Ya, tujuan kita itu menjadi adik-adik, semua adik. Saya adik, Pak Yarojaya adik, Pak Ramot adik, ya, Pak Ramli adik, semua di tempat kita yang Anda saksikan kita bersama. Ya, kita semua adalah calon agency director. Katakan amin, ya. Bawa itu dalam doa. Yakinkan itu, semua kita pasti bisa. Nah, ini data di tahun 2008 yang promosi di tahun 2019 ya. Itu totalnya ada berapa? 3.000-an AD di seluruh Indonesia. Dan tahun ini ada 4.000-an agency director. Artinya begitu banyak. Coba teman-teman boleh tanya. Maaf ya, di bank ya, berapa sih branch manajernya? AD itu levelnya sama ya, kita bilang ya. Ya, kira-kira gitulah ya, seperti branch manager atau GM. Ya, di pabrik itu namanya GM. Coba tanya, berapa GM mereka? Berapa branch manager di perusahaan itu? Dan kalau misalnya saya berdedikasi, pasti nggak 3 tahun saya bisa jadi branch manager? Nah, di Prudential bisa. Ya, tergantung bagaimana Anda punya mindset. Kalau Anda yakin Anda bisa, pasti bisa. Jadi kita harus tahu target kita itu begitu simpel. Anda agen naik jadi AAD 400 juta naik. Gitu. Caranya gimana? Nanti kita pelajari. Ya, AAD naik jadi AAD 1,2 miliar. Bisa kok. 4.000-an orang bisa. Artinya, satu, saya ulangi kembali. Setiap kita orang sukses. Orang yang sukses. Orang yang sudah sukses. Kalau kemarin kita sukses, berarti hari ini, besok kita juga pasti bisa sukses. Yang kedua, kita semua bisa mencapai impian apapun kondisinya, termasuk masa new normal saat ini. Faktanya, Prudential telah mencetak begitu banyak orang yang dari orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Hari ini, Anda dan saya berada di Prudential, itu adalah semua karena anugerah Tuhan, pengaturan Tuhan. Betul ya? Ya, saya percaya itu. Teman-teman hari ini ikut di dalam sesi saya, bukan saya lebih hebat, kita dipertemukan. Wah, luar biasa banget. Ya, walaupun saya dan Anda tidak kenal sebelumnya, namun kita bisa berbagian dalam bisnis ini. Saya bisa untuk punya panggilan untuk mendorong teman-teman kita sama-sama sukses. Artinya, kalau mereka bisa, saya bisa, Dr. Arifin bisa, maka saya juga bisa. Anda juga bisa. Ya, kalau saya bisa, Dr. Arifin bisa, tadi teman-teman yang begitu banyak daftarnya, yang saya tidak sebutkan begitu banyak, karena kalau saya sebutkan, waktu kita nggak cukup, 1 jam hanya ngomong mereka aja. Gitu. Kalau mereka bisa, saya bisa, Anda juga pasti bisa. Sip? Ya, pertanyaannya, apa yang perlu saya lakukan? Yang perlu saya lakukan hanya belajar. Yang perlu saya lakukan hanya belajar, teman-teman. Belajar apa? Belajar apa yang dilakukan agen-agen sukses. Apa yang orang-orang sukses lakukan? Betul ya? Apa yang mereka lakukan kok bisa ya? Kok bisa? Kita mau tahu. Apa yang mereka lakukan? Jadi kita harus belajar. Kita bukan pakai cara kita. Maaf, mungkin teman-teman yang ada di sini itu adalah jago jualan, marketing di pupuk misalnya, marketing di bisnis kredit, ya, ataupun marketing ataupun Anda pengelola keuangan, ya, kepala sekolah dan lain sebagainya. Yes, Anda luar biasa, saya salut sekali,
gitu. Anda menambah daftar calon orang sukses di tempat kita. Betul, di bisnis Anda, betul, Anda luar biasa. Namun maaf, gitu ya, kita sama-sama baru di bisnis prudensial, bisnis asuransi. Yuk kita pelajari yuk agen-agen sukses. Contoh, misalnya saya ya ingin buat kue, saya agency director di prudensial. Ya, kalau saya ingin belajar buat kue, ya saya nggak bisa pakai pangkat saya. Ya, saya juga harus belajar. Iya, bagaimana ya? Oh, masak adonan seperti ini. Nah, saya harus belajar. Ya, nah sama. Jadi yang perlu kita lakukan ya untuk sukses di Prudential adalah belajar apa yang dilakukan oleh agen-agen sukses di Prudential. Mereka itu lakukan apa ya? Dan tidak cukup hanya belajar, hanya lihat. Oh, mereka kayak gitu toh. Oh, produknya kayak gitu. Nggak cukup, teman-teman. Yang Anda perlu lakukan adalah selain Anda belajar, Anda harus segera action. Kapan action itu? Segera mungkin. Segera mungkin, teman-teman. Ya, itu tergantung Anda. Ya, kalau Anda melihat ini adalah satu hal yang wajib Anda kejar dalam hidup Anda, ya Anda pasti segera action. Ya, tidak tunggu sampai sempurna karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, sampai hari ini saya juga tetap belajar. Namun sambil belajar kita itu action, teman-teman. Oke, jadi poin yang kedua adalah kita bahas apa yang agen sukses lakukan. Ya, dibanding yang tidak dilakukan oleh agen biasa. Teman-teman, banyak ya yang bergabung di Prudential. Wah, banyak banget. Ya, karena kenapa? Di mana ada gula, di situ ada semut. Banyak banget yang daftar jadi agen Prudential. Banyak banget, teman-teman. Pertanyaannya adalah, yang lebih banyak itu sukses atau yang tidak? Yang lebih banyak itu yang berhasil atau yang tidak berhasil, teman-teman? Teman-teman, saya mau katakan, lebih banyak yang tidak berhasil. Nah, kan? Betul. Lebih banyak yang tidak berhasil. Gitu. Memang di dunia ini seperti itu. Coba tanya. Ya, yang jadi juara itu berapa orang? Ya, kalau di sekolah itu ada 40 murid. Yang jadi juara itu berapa? 3? Ada juara harapan? Ada. Betul, ada. Gitu. Namun bisa dihitung dengan tangan. Memang lebih banyak agen biasa. Ya, agen yang tidak sukses dibanding dengan agen sukses. Tapi bisa nggak kita sukses? Bisa. Buktinya sudah banyak. Udah ribuan loh. Masuk 4.000 loh yang agency director. Berarti bisa. Nah, pertanyaannya ini, ada yang membedakan antara mereka yang mau sukses sama yang biasa-biasa. Yaitu bedanya adalah apa yang mereka lakukan, teman-teman. Tentu saja beda. Ya, kalau mau jadi juara sejati, ya, misalnya kalau kita bercita-cita mau menjadi bola basket yang luar biasa, Michael Jordan, kita coba lihat profilnya. Dia itu melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Anda dan saya, betul nggak? Makanya saya dan Anda itu bukan pemain basket yang terkenal. Kalaupun pemain basket, mungkin ada yang di antara teman-teman itu pemain basket, ya, tapi nggak bisa terkenal kan, nggak bisa sukses seperti Michael Jordan. Betul lah. Kenapa? Karena beda apa yang dia lakukan. Ya, kita nggak bahas ya apa yang dia lakukan karena kita nggak mau jadi pemain basket, ya maunya ya main basket aja ya kalau apa. Nah, mereka tetap belajar, teman-teman. Ya, walaupun mereka hebat, mereka MDRT, mereka Star Club, ya, namun mereka itu tidak sukses yang musiman. Ya, maksud saya yang musiman itu seperti ini. Kita lihat ya ada orang-orang agen-agen baru yang kelihatannya sukses. Kenapa? Karena mungkin banyak teman, banyak yang di prospek, jadi hebat gitu. Tapi agent-agent yang sukses sejati adalah orang-orang yang benar-benar belajar dan melaksanakannya. Terutama di masa pandemi. Kita belajar hal-hal yang baru. Contohnya adalah cara prospek online. Nah, cara prospek online ini sesuatu yang baru ya buat Anda dan buat saya. Ya, kita harus belajar. Kita harus belajar. Ya sama. Ya, saya dulunya ya lebih nyaman nih ketemu. Oke, nanti kita bahas ya. Saya ngambil ini dari Milidiana Academy yang tadi saya sebutkan ya. Beliau itu adalah seorang guru dosen ya. Mereka dosen ya, satu pakar keuangan. Pendiam banget para analisis pakar. Tapi mereka itu bisa sukses loh di Prudential. Dan minggu
sebelumnya, yang minggu sebelumnya sekitar 10 hari yang lalu lebih kurang, saya ikuti trainingnya mereka dan saya berbayar. Ya, saya bayar harga untuk saya belajar. Ya, cara prospek online, konsep mereka itu seperti bagaimana, dan saya ingin sharingkan kepada teman-teman. Jadi apa yang saya pelajari juga adalah hasil saya pelajari, saya bayar harga, saya bawa ke teman-teman apa yang bisa saya tangkap. Makanya materi ini saya copy paste semua, ya ini khusus di slide ini dan slide berikutnya saya copy paste, ya tulisannya agak kabur, ya memang ya karena saya tidak mau melanggar kode etiknya mereka, saya langsung copy paste ya. Oke, kita lanjut. Ya, dia bilang menyatakan bahwasanya kita harus buang mindset yang lama kita. Ya, kalau kita mau berubah, kita harus buang, dan dia juga udah buang. Misalnya apa? Ini namanya old mindset, yaitu pikiran yang dulu yang kita bawa, kalau kita tetap simpan itu, kita nggak bisa maju ke depan karena zaman sekarang udah berubah, ya. Ya, eranya udah berubah. Satu, kalau harus ketemu, ya harus ketemunya tatap muka. Ya, saya harus jumpa nih sama orangnya, baru bisa meyakinkan prospek untuk beli. Kalau nggak ketemu, kurang afdol. Ya, betul ya? Mana ada sih orang yang ini bisa jualan nggak ketemu gitu ya? Nggak mungkin itu. Nah, itu ya, itu dulu. Yang kedua, harus layani prospek satu persatu. Misalnya, saya jumpa teman saya di Setiabudi, berarti saya harus dandanan, rapi, ya nyetir gitu sampai ke Setiabudi. Dari rumah saya ke Setiabudi itu 1 jaman, ya kalau nggak macet. Ya kalau naik motor lebih enak. Terus saya janjian ya sama agen saya di kantor. Berarti saya dari Setiabudi harus tembak ke kantor Kompleks Merbau Mas. Butuh waktu sekitar 30 menit ya kalau nggak macet. Ya, ternyata setelah itu saya telepon sama teman kita, janjian yuk di mall, di mana gitu ya, di Tamrin Plaza ya, dekat Sukarame gitu. Terpaksa saya juga harus tembak ke sana. Jadi layani prospek harus satu persatu. Ini dulu, nggak mungkin kita bisa gabung mereka gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau ketemu orang, udah prospek, udah mau, kan kita buat proposal. Kita selalu print, ya, print di kantor, yang nggak ada printer di kantor print, dan jelaskannya pakai kertas, ya, pakai pulpen dan pensil, gitu ya, pakai pulpen, coret-coret, gitu ya. Ya, baru bisa, kalau nggak bisa, kan, nggak mungkin, gitu. Harus ketemu berulang-ulang untuk prospek, untuk follow up, ya, harus ketemu secara tatap muka, baru bisa closing. Kalau nggak jumpa, gimana orang bisa serahkan duit, sedangkan jumpa aja pun nggak percaya, betul ya? Nah, ini yang namanya old mindset. Kalau teman-teman tetap pelihara old mindset itu, maka teman-teman nggak bisa maju. Kita harus punya yang namanya new mindset, mindset yang baru. Apalagi di zaman eranya new normal, semua udah harus new mindset, ya, pikiran yang baru, konsep yang baru, ya, konsep yang baru. Ya, jadi sebenarnya saya mau cerita new mindset sebelum masuk ke sini. Ini saya ibaratkan seperti ini ya sebelum masuk ke sini. Ya, dulu orang berpikir dunia itu datar. Ya, lurus ya. Betul ya? Ujungnya itu ada jurang. Siapa yang nyangka bumi itu bulat? Ya, ketika ada seseorang, ya siapa namanya ya, saya lupa, Christopher Columbus ya, kalau nggak salah. Dia bilang bahwasanya bumi itu bulat, diketawain orang. Kemudian dia yakin bumi itu bulat, dia dipenjarain. Gile, ya. Sampai segitunya, iya karena melanggar aturan. Tapi ternyata apa buktinya? Ya, itu namanya new mindset. Ya, bumi itu bulat. Jadi apa yang kita pikirkan di yang kemarin belum tentu sama. Jadi kita harus belajar. Kita harus terbuka dengan wawasan baru dan kita harus berani take action. Karena mindset yang benar itu di depan. Ya, mindset yang benar itu apa tadi? Mindset yang benar itu adalah satu, semua orang adalah orang sukses, Anda dan saya. Betul ya? Dan Anda dan saya berada di Prudential untuk sukses, dan faktanya Prudential sudah mencetak orang sukses. Nah, oke. New mindset-nya apa? Satu, prospek mau kok ketemu agen secara online, tidak harus offline, ya, tidak harus jumpa gitu ya. Mau kok secara ini ketemu seperti saya dan teman-teman ya, training ya. Dulu
Ya, nggak mungkin kan bisa training dari laptop ya, betul ya? Nah, dari handphone gitu. Bisa, jadi bisa loh. Prospek mau gitu. Bahkan lebih nyaman karena dia tidak harus beresiko ketemu sama kita, ya. Yang kedua, prospek online itu sama khasiatnya dengan prospek ketemu. Teman-teman harus yakini. Ya, kuncinya harus yakin dulu teman-teman. Ya, saya kemarin ya ada closing, ya nasabahnya itu kurang begitu yakin dengan ini ya banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya mencoba video call sama dia, ya karena orang yang ketiga pingin tahu juga, ya pingin tahu juga. Jadi sekaligus kita ketemu 3 orang, ya 3 orang. Namun karena 1 orang sebenarnya nasabah saya itu ya namanya Steven, ya di hari tanggal ke-30 Juni kan saya closing ya namanya Steven. Ya dia itu ada Zoom, dia ngerti Zoom, tapi dia bilang nggak mau lah, ya dia mau pakai Google Meet. Oke, nggak masalah. Kemudian 1 orang lagi dia nggak ngerti, oke nggak apa-apa. Saya pakai WA saja. WA kan bisa video call ya WA bisa video call. Jadi kita bertiga ngomong di sana. Saya cerita aja. Kemudian ketika masuk ke proposal, ya saya tinggal videokan, ya saya tinggal dekati aja dengan tabel-tabel PPH. Ya, udah. Saya cerita, nah ini loh bentuk kartunya. Saya cuma cerita, nah ini kartunya. Nanti kamu dapat kartu, ya kartunya yang kayak gini, ya beda dengan yang dulu. Yang dulu kan adalah yang seperti ini. Yang ini tidak sesuai tagihan, ini sesuai tagihan. Saya cuma cerita ini dan saya jelaskan fiturnya satu persatu. Dan artinya dia terima kasih kepada saya untuk penjelasan saya yang begitu lengkap. Gitu. Kan lebih enak ya. Lebih enak. Saya juga tidak perlu keluar, ketemu bertiga gitu. Poin ketiga adalah kalau masyarakat sudah terbiasa beli online untuk makanan, ya barang lainnya udah ada Gojek, Tokopedia dan lain sebagainya, ya udah terbiasa kok, bener ya? Ya bahkan mau beli pulsa juga kita nggak perlu ke warung pulsa kayak dulu ya. Dulu kan kita itu ke warung pulsa dulu, dek isikanlah 50.000 berapa? Ya, kasih lagi, kan nggak perlu lagi sekarang ya kan? Nah, kalau mereka bisa dan terbiasa untuk beli online, kenapa tidak untuk beli asuransi? Nah, ini mindset-nya. Kita harus rubah. Harus kita yakini. Yang keempat, is not the time to slow down. Ya, ya, tidak ada waktu lagi untuk berlama-lama, teman-teman. Justru saatnya sekarang adalah speed up. Speed up adalah kita harus tambah energi kita itu harus lari lebih kencang, teman-teman. Harus lari lebih kencang. Teman-teman ya di FB itu ya, Instagram, tolong ya add teman-teman kita yang para leader ataupun yang para ini ya. Nanti saya kasih ya di grup ya, grupnya Pak Jai dan teman-teman yang lain yang ikut ya. Nanti saya akan share. Ya tolong teman-teman itu ikuti Instagram mereka, YouTube mereka dan FB mereka. Wis konten mereka itu luar biasa dan mereka itu begitu gencar ya. Yo, luar biasa. Ya, bahkan kita ikut ya yang seminarnya Pak Sudin ya. Pak Sudin itu mengalami peningkatan omset yang 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Ya berkonsisten loh, tiap minggu, tiap bulan itu konsisten rekrut sampai ratusan agent di grup dia. Wah, luar biasa banget. Ya, agent-agent mereka juga sibuk posting, wah kerja keras mereka itu wah dahsyat gitu ya. Kita kerja keras juga nggak perlu sampai banting tulang dan lain-lain. Ya mereka sibuk posting, sibuk infoin segala macam dan lain sebagainya. Nah ini ya, jadi tidak ada waktu untuk bukan saatnya untuk slow down teman-teman. Bukan saatnya kita itu ya di rumah aja berarti kita nggak kemana-mana tiduran, ya main game, lihat Facebook orang komen. Enggak, ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk speed up, untuk mempercepat kesuksesan kita. Dan yang kelima, kesadaran masyarakat terhadap asuransi jauh lebih tinggi sekarang. Bener loh. Bener ya, gitu ya. Di mana-mana bisa aja terjadi yang namanya resiko. Saya bukan hanya cerita resiko COVID ya. Ya, COVID kena biaya mahal, mahal banget ya. Minimum itu 50 juta nggak kemana. Teman-teman coba pikir ya, kita udah kerja mati-matian. Ya, tiba-tiba jauh-jauh lah ya gitu ya, atau seorang nasabah kita ataupun keluarga kita terjadi yang namanya ini sakit ini ya, ada 2 pilihan. Yang pertama itu dirawat di rumah sakit,
yang gratisan, pemerintah, atau yang rumah sakit terbaik. Teman-teman boleh pilih. Dan bukan hanya itu, teman-teman. Sakit biasa saja juga kena biaya yang sangat besar. Saya mau sharing ya, teman-teman. Eh, Keponakan saya, ya, anaknya kakak adik saya, ya, keponakannya, lompat-lompat di tempat tidur. Tempat tidurnya nggak tinggi ya. Jatuh, ya malam, berdarah. Gusinya berdarah. Pikirnya ya gigi patah dan lain sebagainya. Dilap ya, ditaruh ini ya, dikumur-kumur, darahnya mengalir terus. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Siloam. Tahu nggak kena biayanya berapa? Hanya rawat jalan operasi, nggak rawat inap ya. Coba tebak teman-teman. Ya, bukan 10 juta, bukan 20 juta, tepatnya 30 juta, teman-teman. Hanya operasi bedah mulut di malam hari. Kok gitu mahal? Betul. Ya, dokternya bilang karena tengah malam itu harga operasi 3 kali lipat. Wajar ya, 30 juta. Teman-teman, cuma lompat-lompat gini, tek, berdarah. Ya, kalau mau tunggu yang lain-lain, tunggu sampai besok. Bagaimana ya? Betul ya? Kemudian teman saya, guru SD di Sutomo, ya, guru SD di Sutomo. Ini baru keluar rumah sakit. Dia ini ya, ambeien, operasi ambeien, ya, operasi ambeien, dan setelah operasi ternyata waktu diare, ya, waktu dia BAB robek, ya, robek. Jadi harus operasi lagi. Total perawatan 12 hari. Tahu nggak kena berapa biayanya, teman-teman? Kena berapa? 50 juta? Enggak, lebih dari itu. Tepatnya 170 juta. Kaget saya, benar. Kaget, 170 juta. Ya, untung teman-teman dia sudah pakai kartu PPA Plus. Ya, kesadaran masyarakat terhadap asuransi jauh lebih tinggi sekarang. Bukan hanya sakit yang corona yang saya maksud, tapi sakit-sakit biasa juga harganya wah begitu ngeri. Bisa dibayangkan kita kerja mati-matian Pak Prospek, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Nah, teman-teman boleh ungkapkan ini melalui telepon, sharing sama mereka, ya, kasih mereka new paradigma, ya. Semoga saya sharingkan dua contoh klaim yang barusan ini ya membuat paradigma teman-teman itu ataupun paradigma ketika Anda prospek itu menjadi bahan cerita. Wah, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Apa yang dilakukan oleh orang MDRT? Anda tahu ya MDRT ya? MDRT itu adalah Million Dollar Roundtable. Jadi agen-agen dunia ya yang levelnya masuk dalam kategori tertentu, mereka itu dianugerahkan level ataupun satu penghargaan namanya MDRT. Jadi ada MDRT Prudential, MDRT-nya asuransi lain, ya yang ada di Dubai, yang ada di Malaysia, di manapun, di Australia dan lain sebagainya. Itu mereka kalau yang tahun-tahun lalu mereka itu berkumpul di satu tempat dan mereka mendapatkan kehormatan sebagai anggota MDRT. Ya, kalau MDRT itu kira-kira ya tahun ini lebih kurang capainya 500 juta API. Ya, Star Club itu kategorinya Prudential, ya dapat berangkat jalan-jalan kalau tahun depan ke London. Ya doain ya saya ingin achieve ke London jalan-jalan. Mudah-mudahan tahun depan pandemi udah selesai, saya dan istri bisa dapat Star Club ke London. Ya. Nah, teman-teman, apa yang para MDRT dan Star Club member elit yang reguler, yang elit dan konstan ya, bukan Star Club-nya tiba-tiba tahun ini aja, enggak. Ya, para MDRT yang konstan itu mereka lakukan itu apa? Ya, saya dapat banyak ide dan banyak pembelajaran sekarang. Ya, bagaimana supaya kita bisa sukses di masa sekarang ini. Yang pertama adalah mereka itu benar-benar persiapan kerja. Ya, benar-benar mereka persiapan kerja. Walaupun mereka cuma kerjanya di rumah. Ya, saya dapat dari Mr. Sanjay Tolani. Teman-teman boleh subscribe YouTube-nya. Sanjay Tolani itu adalah seorang PhD dari Arab, ya, Dubai. Ya, dia bilang ya, dulu saya itu ya, kalau saya selalu mau ketemu orang, ya, saya mau ketemu orang, dan saya lebih suka itu pakai kertas, pulpen, nulis, gambar. Ya, saya nggak suka pakai laptop ataupun nggak suka pakai. Saya selalu pakai
cara tradisional, nulis terbalik dan lain sebagainya. Namun ketika masuk ke masa pandemi, dia di rumah aja juga bingung ya. Minggu pertama dia pikirnya adalah ya ini kan mungkin ya jalan Tuhan untuk istirahatlah 1 minggu gitu. Ternyata masa pandemi nggak selesai-selesai. Apa yang harus dilakukan? Nah, maka dia lakukan cara yang baru. Ya, new normal dia udah lakukan. Makanya dia bilang walaupun dia new normal, omset dia itu tetap melejit luar biasa dan tim dia juga dahsyat. Dia bilang apa? Yang pertama, saya tetap persiapan kerja, set up kantor saya di rumah. Walaupun di rumah aja, saya membuat rumah saya menjadi kantor. Ya, jadi ketika kita bilang working from home, kita kerja di rumah aja, benar-benar kita kerja. Ya, kerja. Ya, kerja itu maksudnya bukan di sofa sambil WA-WA, hai apa kabar, nanti ingat asuransi, ingat aku ya. Nah kalau teman-teman, ya saya jujur ya, saya 1 bulan pertama saya lakukan seperti ini, hasil saya itu jelek banget. Ada hasil? Ada, tapi jelek banget. Karena saya kerjanya itu, tanda kutip, kerja-kerjaan ya, di rumah, WA-WA. Ya teman-teman yang hari ini kerja, ya no problem. Ya, Anda tahu goal Anda di Prudential, dan ketika Anda pulang rumah, Anda benar-benar kerja, Anda set up kantor. Apakah di satu sudut tertentu, kalau Anda duduk di sana, pakai meja, ya itu adalah kerja. Ya, bagi leader juga, ya tolong siapkan satu meja, ya atau satu sudut tertentu. Nah, Anda di sana. Pak Sanjay Tolani bilang, Mr. Sanjay Tolani bilang, bahkan dia itu di tempat kerjanya, dia selalu berpakaian tempat kerja. Bahkan pakai sepatu, dia bilang, wah luar biasa. Jadi benar-benar kerja. Dan ketika dia duduk di sana, ya keluarga dia udah tahu tidak boleh ganggu. Ya, dan artinya ya benar-benar kerja. Ya meja kerjanya oke, ya pakaian office-nya juga oke, ditata sedemikian rupa. Yang pertama adalah harus punya goal, dia bilang. Apa goal Anda minggu ini? Mulai dari tahun ini, bulan ini, dan minggu ini. Ya, goal ini ketika bicara tahunan kita berbicara, Anda mau jadi leader, mau jadi AAD, angkanya berapa? Berapa? Anda harus tahu. Jangan hanya semoga ya. Saya mau bilang teman-teman, kalau semoga itu Anda artinya menggantungkan impian di atas langit. Nggak akan kesampaian. Di atas bintang-bintang. Kalau jatuh, ketok kena kepala. Itu ada pepatah yang bilang seperti itu ya. Nah, itu nggak akan capai. Tapi Anda harus buat goal. Goal yang realistis dulu, tapi bisa dicapai. Ya, misalnya tahun lalu saya buat achieve ya. Saya Dr. Arifin bilang, Dan, belum buat goal yang setinggi mungkin. Saya bilang enggak. Saya yang penting realistis dulu. Saya ingin capai Star Club dulu. Ya, kalau saya udah capai Star Club, saya akan naikkan lagi tingkat saya. Oke, teman-teman juga sama. Ya, Anda ingin capai berapa penghasilannya? Gitu. Baru bulan ini Anda mau capai berapa? Baru minggu ini Anda mau jumpain berapa orang. Nah, itu namanya list namanya. Nah, udah masuk ke list nama. Nah, teman-teman, para MDRT selalu punya yang namanya list nama. Mereka selalu punya satu regulasi atau satu rumus. Kalau mau sukses di asuransi, satu aja, harus punya 100 list nama. 100 list nama. Dan ditulis, teman-teman. Ditulis. Beda dengan kalau nggak tulis, ngapain? Saya ingat si Polan, aku teleponlah si Polan. Saya ingat si Lase, aku teleponlah si Lase. Nah, Anda mau seperti itu? Silakan. Itu yang tidak dilakukan oleh orang sukses. Itu orang-orang biasa yang lakukan. Kalau Anda mau ikut caranya orang MDRT, Anda harus ikuti orang MDRT, baru Anda bisa mencapai orang sukses itu, teman-teman. Kalau Anda pakai cara agen biasa, mungkin nanti Anda ketemu sama agen-agen lain. Tak perlulah buat kayak gitu. Ya udah aku telepon siapa ya jadilah gitu. Saya mau bilang katakan teman-teman, kalau Anda lakukan kayak gitu, hasilnya biasa-biasa. Teman-teman, kalau Anda udah gabung di Prudential, Anda harus benar-benar milih. Anda mau jadi agent yang biasa atau luar biasa. Kalau mau jadi luar biasa, ya Anda harus lawan cara yang biasa. Itu penting. List nama 100 list nama. Katanya ya Miliana selalu pertahankan ada 100 list nama. Ya. Kalau teman-teman bilang nggak ada teman yang di prospek, ya coba ya Dr. Arifin selalu bilang anggap Anda mau menikah lagi kedua ya. Contoh ya, contoh. Atau jangan menikah kedua, itu bahaya banget ya. Misalnya adik Anda ataupun anak Anda mau menikah ya, mau menikah, buat acara ya. Anggap sekarang itu bolehlah ya
rame-rame. Buat ya 100. Anda mau buat siapa? Coba tulis. Ya, teman-teman ketika nulis, jangan pikir dulu mereka bisa ngambil atau enggak. Itu urusan nomor 2. Ya, urusan kita adalah kita buat list nama dulu 100. Ya. Nah, karena itulah yang menjadi bahan baku kita. Nah, ketika dia Ibu Miliana bilang, setelah dia nulis, dia telepon, ada yang nolak atau ada yang kayaknya ini enggak ada, dia kan dicoret ya namanya ya. Nah, ketika dia coret 20, tugas dia adalah isi selalu 20 itu ke dalam. Berarti tetap dipertahankan 100 list nama, teman-teman. Jadi kalau udah buang 20, tetap harus isi jadi 100. Ya. Terus yang ketiga, benar-benar Anda harus punya action plan, agenda. Ya, mau prospek siapa, orang yang sudah diprospek, Anda buat proposal kan? Anda harus ngisi, ya, Anda harus tulis gitu ya. Anda buatnya, oh preminya 760.000, savernya berapa, ya, saya kasihnya produk apa. Ya, Anda harus tulis ya. Anda hanya perlu modalnya cuma satu agenda saja. Ini yang dilakukan oleh orang-orang MDRT, teman-teman. Ya, nah cara memulainya seperti bagaimana? Simple banget, ya. Caranya adalah ketika Anda sudah punya bahan baku. Nah, jadi penting ya teman-teman kalau udah punya bahan baku, ya Anda hanya perlu start dengan WA. Kalau sekarang kan yang paling umum itu adalah WA. Selain WA itu ada yang namanya FB, ya FB tahu kan? Nggak tahu, tanya sama sebelahmu ya kan gitu, Facebook dan Instagram, ya. Nah teman-teman ini adalah sumber yang sangat besar sekali, ya. WA, start dengan WA, ya. Kita ketika WA satu poinnya yang mereka bilang itu, ya golden rule-nya itu jangan Anda jualan dari WA. Ya, jualan maksudnya, ini, besok lagi broadcast lagi. Kamu mau beli nggak? Beli nggak? Tanya orang selalu mau beli. Ya, bayangkan kalau misalnya ada seseorang nih, saya ngajak Anda nih, mau beli sofa. Gitu modelnya ini, besok model, ada keluaran baru. Ya, besok lagi, sekali, 2 kali mungkin Anda, ada model baru ya sofanya. Ada kursi, ada meja makan gitu. Tapi kalau tiap hari dikirimi seperti itu, apa rasanya? Ya, bosen ya, bener gak? Ya, jadi terakhirnya Anda bisa diblokir atau Anda ya udah males, nggak dibaca lagi, bener ya? Nah itu penting. Ya kenapa? Karena prinsip Anda adalah jualan. Ya, tapi harus Anda seketika Anda WA-an sama mereka, ya Anda benar-benar harus secara personal ya menghargai mereka secara pribadi, bukan ada produk baru loh, cashback 1 bulan, mau beli hubungi saya, di copy paste pula ya dari orang lain. Ada yang copy paste lupa pula diganti, hormat saya Denite, ya kan, HP sekian-sekian, ya terakhirnya orangnya hubungi saya, enggak, contoh saja ya. Nah itu sangat parah ya, sangat parah karena tidak ada ini ya personal gitu. Anda harus personal. Hai Pak Polan, bagaimana kabarmu ya? Udah lama ya saya nggak jumpa. Jadi personal teman-teman. Ya ketika Anda WA dia ya kan sekaligus ya, jadi satu hari itu WA itu 10 orang, 20 orang pagi ya nggak masalah. WA aja terus gitu. Nantinya 2 jam lagi ada yang balas, ya 3 orang balas. Ya, yang balas itulah yang menjadi concern Anda. Yang nggak dibalas nggak usah sakit hati teman-teman. Ya, jangan pikir, ini si Susan ini kok udah sombong ya sekarang. Sombong kali kau. Nah, kan gitu, jangan ya. Nah, biarin aja gitu ya. Ya mungkin mereka itu sibuk dan lain sebagainya. Udah, ya yang penting kita respon kepada orang-orang yang membalas kita. Ada yang mungkin sore baru balas, ada yang iya apa kabar baik gitu ya. Dia balas lagi besoknya, nggak masalah teman-teman. Yang penting apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan ya. WA, FB, ya Facebook. Bagaimana caranya? Ya teman-teman yang lain itu ada yang pada sibuk-sibuk itu posting produk. Ya, produk ini beli hubungi saya gitu. Ya memang beberapa ada sih yang closingnya pakai cara seperti itu. Tapi ya menurut para sosial media ya, kalau Anda mau bisnis yang berkesinambungan, janganlah menjual teman-teman. Jangan menjual. Karena kalau Anda menjual, ibaratnya mereka itu pembeli. Jadi ketika Anda ketemu sama
Misalnya Denny ini jualan terus nih. Bosan ya orang lihatnya ya. Beda dengan kalau Anda teman-teman ikuti beberapa FB ataupun Instagram yang punya konten, yang punya manfaat. Jadi ketika kita sebelum minta sama orang lain, kita harus beri dulu. Itu adalah rahasia kehidupan, teman-teman. Ya, jadi jangan melulu Anda minta beli ya sama gue gitu. Enggak, tapi apa yang Anda mau kasih, teman-teman? Anda kasihlah informasi, ya, kasih manfaat, kasih pengetahuan, gitu ya. Teman-teman bisa ikuti, ya. Nanti saya bisa kasih contoh-contoh. Itu menarik banget ya. Mereka memberikan informasi penjelasan bagaimana cara melihat produk, ya, polis itu apa artinya, kenapa klaim nggak bisa dibayarkan, dan lain sebagainya. Jadi orang tertarik ya, bener ya. Nah itu ya. Nah ketika mereka udah misalnya di FB Anda like foto mereka, komen mereka yang positif-positif, ya kan? Nah positif, mereka kalau respon, ya Anda bisa tanya handphone mereka itu berapa. Nah itu dia. Ingat jangan jualan dari FB message Anda lain pribadi, jangan. Ya ketika mereka udah balas, ya kan usahakan kita langsung secepatnya telepon tanya bisnis, tanya rencana dia ke depan kayak gimana, ya kan, gimana kabarmu dan lain sebagainya. Oh, kamu bergerak di bidang ini sekarang, gimana pandanganmu ke depan. Nah, dengan kita cerita seperti ini, kita punya 3 tujuan ya. Yang pertama itu kita punya prospek, rekrut, dan atau referensi. Yang itu yang kita pelajari dan itu yang kita ini. Tapi bukan berarti langsung telepon, langsung prospek ya. Ya, tapi kita harus punya manfaat nanti yang kita cerita ke depan. Jadi kita bukan melulu, lu mau beli, lu cari aku ya, orang langsung nanti alergi ya. Jadi intinya adalah kita harus benar-benar lakukan aktivitas yang jauh lebih banyak ya. 3 presentasi, 1 rekrut setiap hari. Ini yang presentasi ya bukan yang WA ya, yang nggak dibalas nggak masuk ya, yang presentasi artinya ketemu dan lain sebagainya. Anda harus lakukan jauh lebih ini. Jadi bincang-bincang soal prospek ini gambarannya seperti ini. Ini waktu udah akan habis, saya akan cepat aja. Ya, kita jangan jadi sales. Ya, ingat poinnya. Kita jangan jadi sales, tapi kita itu adalah menjadi seorang advisor ataupun konsultan keuangan. Ya, ibaratnya seperti ini, teman-teman. Saya kasih contoh ya, ada satu dokter namanya dokter A. Dokter A ini sama dokter B sama-sama hebat. Sama-sama hebat. Saya datang ke dokter A. Ya, dokter A diam-diam aja, kemudian saya duduk, ketika saya mau buka mulut, dia bilang, oke, kamu sakit apa? Demam. Oke, saya kasih resep, kamu segera beli di depan. Konsultasi saya itu 200.000 termasuk obat. Obat saya yang terbaik. Ya, udah. Oke, pasien berikutnya. Nah, itu dokter yang pertama. Ya, dia nggak tanya apa-apa, dia lihat kita, oh, kamu ya, obatmu ini. Oh, kamu ya, obatmu ini. Gitu. Ya, itu adalah dokter sales, dokter jualan. Kira-kira seneng nggak sama dokter seperti ini? Ya kan? Mungkin aja kita makan obatnya sembuh, mungkin enggak gitu ya. Tapi kan kita rasanya jengkel. Saya mau konsultasi loh. Betul ya, saya bukan mau beli obat sama kamu. Nah, kalau ada dokter, misalnya namanya dokter B, saya datang, Denny datang ke tempat dia, sebelum dia kasih obat, dia tanya dulu, Denny, kamu sakit apa? Udah berapa hari? Kamu udah makan obat apa aja gitu? Coba berbaring, ya dicek tensi dan lain sebagainya, ditanya, di recheck dulu, ibaratnya dicek dulu lah dan lain sebagainya. Oh, berarti seperti ini. Nah, teman-teman, mana yang lebih kita senangin, dokter A atau dokter B? Sama-sama nih, obatnya manjur. Tentu saja dokter B ya. Jadi dokter B itu adalah dokter yang bertindak sebagai konsultan, teman-teman, bukan sebagai sales. Jadi teman-teman, kalau mau jadi orang yang nantinya mengejar Anda, mencari Anda, jangan jadi sales, teman-teman. Jadi konsultan keuangan. Jadi hari ini kita bukan menjual produk. Ingat teman-teman, kita bukan menjual produk asuransi buat dia, tapi kita bantu dia beli produk asuransi. Saya ulangi, kita bukan jual produk,
tapi kita bantu teman-teman kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita, teman jauh kita, teman SMA kita, teman kuliah dulu, rekan bisnis dulu, ya manajer dulu, bawahan dulu, untuk membeli satu produk yang terbaik buat keluarga mereka. Itu konsepnya, teman-teman. Ketika teman-teman punya konsep seperti itu, saya yakin hasil Anda itu akan sangat luar biasa. Ya, saya juga pernah ketemu sama teman saya ya, teman lama saya, mendadak kalau jumpa itu, ya saya mau jumpa dia ke rumah itu, dia tanda kutip menghindar ya waktu dulu ya gitu. Terus ketika dia lihat aku sukses, dia yang sendiri tanya saya gitu ya. Jadi kita secepatnya membuktikan. Ya, kemudian ada satu teman yang lain, ya saya asal cari dia selalu tanda kutip menghindar. Terus terakhir saya saking palanya, saya cegat dia, saya bilang, bro, kamu pikir aku mau jualan asuransi ya buat lo? Sorry ya, enggak deh, aku bilang gitu. Ya, kamu nggak ada juga nggak apa-apa, gitu. Tapi ya bro ya, saya mau tanya kamu. Ya, hari ini kamu sales, saya juga sales. Ya, kamu anggap saya sales. Oke, memang gitu ya, saya sales asuransi. Paling-paling lu kalau mau masuk, paling-paling cuma berapa? Gopek kan? 500.000 kan? Paling banyak. Itu pun kalau mau ya, nggak mungkin lah orang seperti kamu 1 juta atau 1,5 juta gitu. Ya saya sengaja ledekin dia karena dulunya baik gitu ya. Ya ini cerita sebelum pandemi gitu ya. Ya udah lama lah gitu. Ya bro, sorry ya, saya bukan mau jual asuransi sama kamu. Tapi kamu tahu kan teman kita si Anu itu gitu ya. Dulunya itu negatif asuransi. Tapi waktu dia sakit, siapa yang bantu? Untung dia ada asuransi. Kalau enggak, hasil ngajar dia dikasih ke dokter, dikasih ke rumah sakit. Saya enggak. Ya, kita, Anda dan saya udah capek-capek kerja loh. Gitu. Rela nggak uang itu dikasih ke rumah sakit, dibelikan obat dan lain sebagainya. Bagusan uang itu adalah untuk keluarga. Betul nggak? Ya pikir-pikir, betul juga ya. Hari ini saya nggak jualan asuransi buat kamu. Ya, tapi saya bantu karena saya tahu Prudential ini sangat bagus dan lain sebagainya. Saya sendiri juga ambil. Ya, makanya saya ini. Jadi saya ketika saya ngomong, saya bertindak saya sebagai konsultan. Saya yang meyakinkan dia untuk beli. Jadi meyakinkan dia untuk beli, bukan saya jualan, teman-teman. Ya, dengan teman-teman punya konsep advisor dalam menjalankan new normal ini, saya pastikan bahwa hasil Anda itu akan jauh lebih sukses, teman-teman. Nah, ini menjadi PR untuk besok hari. Nah, teman-teman udah ikuti, ya tadi udah 1 jam, ini udah lewat waktu sedikit. Kira-kira teman-teman, Anda udah ikut banyak training juga. Nah, percuma Anda ikut banyak training, tapi ketika mau ketemu sama nasabah, Anda nggak tahu mau mulai dari mana. Ibaratnya ada lagu, bilang apa? Aku tak tahu harus memulai dari mana, betul ya? Nah, apa yang Anda harus lakukan adalah Anda harus konsepkan. Ya, malam ini pikirkan kalau saya mau ketemu, saya mau telepon sama orang atau jumpa nih, misalnya yang bisa jumpa ya, mana teman ataupun saudara, paman dan lain sebagainya masih bisa jumpa. Kira-kira konsep ide apa yang Anda mau sampaikan? Anda mau pilih, ya ngomong apa dulu? Mulai dari mana dulu? Ya ini ya, karena Anda udah ikut ya kemarin juga ikut PPH ya, betul ya. Nah, Anda mau ngomong apa dulu? Ya, ngomong dari apa dulu? Nah, Anda harus pikirkan. Ya, karena kalau Anda ikut training terus, nanti training ini kasih 3 ide, training ini kasih 3 ide, sebelum nantinya kita bahas pada esok hari. Nah, oke. Jadi hari ini kita udah bahas, ya, cara simpel memulai bisnis ini, Anda mulai dengan fondasi. Pikirkan kenapa Anda mau sukses. Ya, mau sukses di Prudential. Seberapa cepat Anda mau sukses? Anda yang tentukan sendiri. Ya, Anda yang tentukan sendiri. Buktinya udah banyak kok. Ini sekarang tergantung Anda. Yang kedua, bagaimana pendekatan yang efektif? Ya, tadi kita udah bahas. Ya, Anda mulai. Yang penting Anda mau start action, teman-teman. Start action. Yang bisa jumpa, mungkin saudara dan lain sebagainya. Anda datangi, boleh. Kalau yang nggak mau jumpa, bisa kok secara virtual. Bisa, mereka juga mau. Ya, yang ketiga, apa yang agen-agen sukses lakukan? Ya, tergantung pilihan Anda. Apakah Anda hanya mau ikut aja, dengar iya ya? Betul juga, cocok juga yang lain ini ngomong. Atau Anda benar-benar lakukan.
semua jadi pengetahuan atau Anda jadi action. Ya, tadi PR-PR saya udah sebutkan. Ya, silakan Anda memilih sendiri. Anda ikut aja atau enggak. Ya, yang kedua, besok kita akan bahas bagaimana menyajikan produk. Ya, simpelnya kayak gimana sih? Mau kasih produk apa? Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan rasio closing hingga 3 kali lipat. Tadi sebenarnya kalau Anda ikuti, sebenarnya Anda sudah mulai terpicu ke arah yang poin nomor 2 ini. Yang ketiga, kita menciptakan bisnis yang berkepanjangan. Tidak stop. Dan besok kita akan bahas mengapa ada klaim yang bisa dibayar dan ada klaim yang tidak dibayarkan. Nah, itu sekian dari saya hari ini. Sampai jumpa di acara esok hari ya. Esok hari itu pada jam 4 ya. Ya, jam 4 karena nanti jam 8 malam kita leader ada session leader gitu. Oke, terima kasih ya atas sharingan dan waktu Anda, kita sama-sama udah sampai di detik ini, gitu. Salam sukses buat kita semua. Ya, Tuhan memberkati. Oh, ada pertanyaan? Mungkin kita tampung sampai besok lah ya. Ini nggak ada pertanyaan saya lihat. Oke, sampai jumpa ya, teman-teman.